Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 26 Maret 2024 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat memasuki Pekan Suci. Marilah persiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti puncak perayaan iman kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, sungguh kami bersyukur telah dikenal dan dikasihi oleh-Mu. Engkau telah memanggil nama kami sejak dari kandungan. Bapa, sudah selayaknya kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mewartakan kasih dan kebesaran-Mu melalui perkataan dan perbuatan sepanjang hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putramu, pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 49 ayat 1-6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku.
kepadaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang dari-Mu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 13 ayat 21 sampai 33. Dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian,
Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Habis gelap, kembali kepada terang. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Dalam bacaan Injil hari ini, tertulis perasaan Tuhan Yesus yang sedih atau terharu. Ia yang baru membasuh kaki para murid-Nya akan menghadapi pengkhianatan dan penyangkalan dari 2 orang di antara mereka. Suasana di ruang jamuan Paskah pasti terasa tegang ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa salah seorang dari mereka akan menyerahkannya. Tetapi walaupun sudah diberikan petunjuk, mereka tetap belum dapat mengetahui siapa yang akan melakukan dan penyebabnya. Santo Yohanes dalam Injil dan suratnya kerap kali menggunakan metafora terang dan gelap. Terang terhubung dengan Allah dan keselamatan, sedangkan segala sesuatu yang terkait dengan kegelapan terhubung dengan dosa dan maut. Tindakan Yudas yang hendak menyerahkan Tuhan Yesus dan penyangkalan Petrus terjadi pada waktu hari sudah malam. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 30. Kita diingatkan bahwa kegelapan juga dapat menyentuh hati para pengikut Kristus. Kesalahan Yudas dan Petrus sama beratnya, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka.
pengkhianatan Yudas karena hatinya telah dikuasai oleh kegelapan. Hal ini membuat ia tidak pernah kembali kepada Kristus. Petrus menyangkal ketika imannya dikalahkan rasa takut, dan setelah ia menyadari dosanya, ia menangis dalam sesal dan segera kembali kepada terang. Kejatuhan dalam dosa bukan merupakan akhir hidup baginya, melainkan sebagai awal yang baru dari pengabdiannya kepada Kristus. Ada hal menarik dari respon Tuhan Yesus atas pernyataan Petrus yang hendak memberikan nyawa kepadanya. Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku?" Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Petrus, tetapi dapat juga menjadi refleksi bagi kita. Pada saat semua dalam keadaan baik-baik saja, dengan mudah kita menyatakan keteguhan iman dan melakukan pelayanan dengan penuh semangat. Tetapi saat badai kehidupan menerpa, di mana diri kita atau keluarga dilanda masalah yang sangat berat, atau ketika menghadapi persekusi yang mengancam jiwa kita dan keluarga, apakah kita masih mau memberikan segalanya bagi Kristus? Setelah kita jatuh dalam kegelapan dosa, apakah kita mau segera kembali kepada Sang Terang? Semoga bersama dengan rahmat Ekaristi yang selalu memberikan kekuatan iman, kita dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus yang selalu taat dan memuliakan Bapa, walau di saat tergelap dalam hidupnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan untuk pengajaran-Mu yang selalu disertai dengan teladan hidup. Mohon bantu kami dapat selalu berada di dalam terang-Mu, dan mohon kuatkan iman kami agar dapat selalu kembali kepadamu di saat jatuh dalam dosa, sehingga kami dapat bersatu denganmu dalam kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.